Oke, beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar sebuah lagu yang sangat viral yang berjudul Aisyah gitu kan. Ya emang seperti itulah. Dalam lagu tersebut bagaimana romantisme Rasulullah terhadap istri-istrinya. Karena bagaimanapun Rasul ini seorang yang romantis. Dan untuk romantis ini tidak mesti mewah, tidak mesti megah yang mengharuskan kita harus mengeluarkan banyak uang. Tetapi kalau misalnya kita punya uang ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin masih minim biaya, contohnya Rasulullah hanya mengenalkan panggilan Humairah terhadap Aisyah atau wajah yang kemerah-merahan. Ini adalah panggilan mesra Rasulullah terhadap Aisyah. Romantis bukan? Nah itu. Bahkan tentang romantis ini ada banyak beberapa hadis bagaimana yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW romantis terhadap para istrinya. Itu yang pertama, misalkan Rasulullah biasa saling menyisir rambut. Nih, saling menyisir rambut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya biasa menyisir rambut Rasulullah SAW. Saat itu saya sedang haid. Nih, hadis riwayat Ahmad. Kalau kita perhatikan, menyisir rambut ini adalah pekerjaan yang bisa dan biasa dilakukan sendiri. Betul nggak? Iya, bisa dengan sendirilah. Namun tidak ada salahnya jika kita meminta bantuan suami atau istri untuk saling menyisirkan rambut. Sambil menyisir, kan bisa saling memuji keindahan rambut suami atau istri kan. Nah, dengan saling memuji bisa jadi kan semakin sayang pada kita, menemukan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Itulah saling menyisir rambut. Terus hadis selanjutnya tentang bagaimana Rasulullah suka memberi hadiah. Jadi memberi hadiah ini bagian dari romantisme. Ini hadisnya nih dari dari Ummu Kulsum binti Abu Salamah. Ia berkata, ketika Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi. Namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dan aku mengira hadiah itu akan dikembalikan. Jika hadiah itu dikembalikan kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Lalu Ummu Kulsum berkata, ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau. Lalu Rasulullah memberikan kepada masing-masing istrinya 1 botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut beliau berikan kepada Ummu Salamah. Nah ini, memberi hadiah bagian dari romantisme Rasulullah SAW. Apakah mesti harus mahal? Tidak penting. Apakah itu bagus? Belum tentu. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan hadiah itu pada waktu yang tepat, pada hari khusus untuk memberikannya. Misalnya hari ulang tahun pernikahan, hari lahir, dan sebagainya. Jadi tidak mesti mahal. Yang penting cara dan waktunya. Cara dan waktu kita memberikan hadiah tersebut pada waktu yang tepat. Nah, itulah ya salah satu romantisme Rasulullah. Terus ada lagi nih, bagaimana Rasulullah romantis terhadap para istrinya, yaitu berbagi tempat makan atau minum. Nih, berbagi tempat makan atau minum. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya biasa minum dari mug yang sama ketika haid. Lalu Nabi mengambil mug tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut saya. Kemudian beliau minum. Kemudian saya mengambil mug, lalu saya menghirup isinya. Kemudian beliau mengambilnya dari saya, lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat saya meletakkan mulut saya. Lalu beliau pun menghirupnya. Ini hadis riwayat Abdul Razak dan Sa'id bin Mansur. Selain berbagi tempat makan atau minum,
kita dulu nih yang waktu pengantin suka saling menyuapi itu kan, ini dapat coba lagi diulang nih, walaupun usia pernikahan kita sudah beberapa tahun yang lalu, coba aja diulang, bisa menambah romantisme. Malu, kok gimana bagi malu nih? ABG aja yang tengah berpacaran saja bangga melakukan hal tersebut, mengapa kita yang sudah sah secara hukum harus malu? Oke, layak untuk dicoba ya. Karena Rasul pun pernah mencontohkan makan satu tempat atau minum pada tempat minum yang sama. Oke, yang selanjutnya, bagaimana Rasulullah romantis terhadap istrinya, yaitu mandi bersama. Nah ini mandi bersama. Tentang mandi bersama, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku biasa mandi bersama dengan Nabi SAW dengan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami ke dalam bejana. Hadis riwayat Abdurrojak dan Ibnu Abu Syaibah. Nah, kalau kita baca hadis ini, mandi bersama gitu, mengingatkan, terbayanglah sebuah adegan dalam sebuah film gitu kan. Tapi ini bukan film, tapi ini bukan film, ini bukan rekaan, tapi ini betul Rasul benar-benar pernah melakukannya hal tersebut dengan istrinya. Rasul mencontohkan mandi bukan sebagai ritual harian yang biasa. Mandi bersama istri dapat dijadikan wahana untuk menambah romantisme suami istri. Dan ini layak dicoba kan? Oke. Hadis selanjutnya yaitu tentang belayan. Bagaimana Rasulullah romantis terhadap para istrinya dengan memberikan belayan. Adalah Rasulullah SAW tidaklah setiap hari, melainkan beliau mesti mengelilingi kami atau semua istrinya seorang demi seorang. Beliau menghampiri dan membelai kami dengan tidak mencampuri hingga beliau singgah di tempat istri yang beliau giliri waktunya. Lalu beliau bermalam di tempatnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jangan sepelekan nih belayan nih. Jangan biarkan suami atau istri Anda menjadi jablay kan? Alias jalan dibelai. Rasulullah pun melakukannya. Selanjutnya beliau sering memberikan ciuman. Nah ini nih, memberikan ciuman bagian dari romantisme Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW biasa mencium istrinya setelah wudhu. Kemudian beliau salat dan tidak mengulangi wudhunya. Hadis riwayat Abdurrojak. Dari Hafsah, putri Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mencium istrinya sekalipun sedang puasa. Ini hadis riwayat Ahmad. Kalau misalnya ciuman pipi, bibir, atau kening sudah terlalu umum, buatlah kesepakatan dengan suami atau istri Anda di mana ingin dijadikan tempat ciumnya. Jadikan itu ritual rahasia yang hanya Anda dan suami atau istri yang tahu. Ya, cukup suami istri yang tahu. Itulah romantisme Rasulullah dalam memberikan ciuman terhadap istri-istrinya. Oke, yang selanjutnya yaitu berbaring di pangkuan istri. Nah, ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bisa meletakkan kepalanya di pangkuanku. Nabi SAW biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku, walaupun aku sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abdurrojak. Nah, kalau misalnya biasanya kita bercakap-cakap dengan suami atau istri sambil duduk, cobalah lakukan sambil berbaring di pangkuannya ya. Bahkan ketika sedang tidak ingin membahas apapun, komunikasi nonverbal kita dengan pasangan tetap terjalin dengan cara seperti ini. Bukankah kata-kata tidak selamanya dapat menyampaikan perasaan yang ada dalam diri Anda, dalam diri kita? Nah, jadi seperti itulah Rasulullah melakukan berbaring, bagian dari romantisme beliau terhadap istri-istrinya.
Kalau misalnya Rasul saja masih sempat bermesraan dengan istrinya, jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan kita patut dicoba. Wallahu a'lam bishawab.